Gagal bayar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki alasan tertentu. Biasanya entah memang tidak mampu bayar atau ada kebutuhan lainnya sehingga belum bisa bayar di hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gagal bayar di aplikasi Shopee, yang dimana makin bahaya melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee. Ya, jadi ini adalah resiko melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee menurut pengalaman pribadi. Nah, jadi untuk biasanya melakukan gagal bayar di suatu pinjaman online, resikonya itu akan dihubungi DC ataupun didatangi DC ke rumah. Itu adalah resiko-resiko yang biasanya kita dapatkan ketika melakukan gagal bayar. Tetapi di sini ada resiko lain ketika kita melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee. Yang pertama, memang kita akan dihubungi oleh DC, dan yang kedua pasti akan diancam didatangi oleh DC ke lapangan atau ke rumah kita untuk melakukan penagihan. Dan yang ketiga, biasanya akan melakukan spamming ya, seperti telepon ataupun WA terus-menerus untuk kita melakukan pembayaran atau menghubungi Kondar supaya kita malu dan melakukan pembayaran. Nah, ini permasalahannya makin berbeda, teman-teman. Mengapa gue mengatakan makin bahaya melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee? Karena ketika kita melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee, yang dihubungi oleh DC tidak hanya kontak darurat kita, melainkan bisa keluar lagi, teman-teman. Nah, jadi kita menyimpan, contohnya ya, kita menyimpan nomor dari kerabat kita. Nah, yang dihubungi ini bukan kerabat kita, tetapi bisa dari orang tua kerabat kita. Atau dia akan menghubungi orang-orang yang di luar sepemikiran kita gitu. Misalkan paman kita itu dari adiknya ataupun yang lainnya itu akan dihubungi oleh DC dari Shopee. Dan mereka mengatasnamakan kalian yang belum melakukan pembayaran ataupun tunggakan bayaran kalian di aplikasi Shopee, sehingga aplikasi Shopee ini membuat ancaman-ancaman seperti ini supaya kita malu dan melakukan pembayaran. Oke, di sini kita ambil simpelnya aja, teman-teman ya. Kita ambil simpelnya dan kita ambil contohnya seperti ini. Ketika DC sudah melakukan seperti itu dan kita masih aja melakukan pembayaran, itu menurut gua rugi banget. Karena ngapa? Karena yang pertama kita sudah dipermalukan dan yang kedua kita tetap melakukan pembayaran, itu rugi banget. Jadi kalau misalkan kita sudah dimalu-maluin seperti itu, ya lebih baik kita tidak perlu membayar untuk pinjaman yang sudah kita pinjam. Gue bukan mengajarkan untuk hal yang tidak baik, tetapi data-data kita juga sudah dipermalukan oleh DC, lantas apalagi yang kita pikirin. Karena kalau misalkan sebelumnya kita memang belum dipermalukan seperti itu, belum dihubungi sana-sini, dan mengatasnamakan kita belum melunasi hutang-hutang kita, itu wajar-wajar aja kita bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan tidak ada, seperti kita memikirkan, nanti kita akan bayar karena sudah nggak malu lagi. Itu jadi nggak usah berpikir seperti itu, teman-teman. Karena di sini data kita sudah disebar, sudah dipermalukan, intinya tidak perlu lagi dibayar karena itu menurut gua rugi besar. Nah, jadi untuk resiko melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee tahun 2025 saat ini ya cukup seperti itu. Karena mereka menghubungi orang-orang yang di luar dugaan kita. Ya menurut gue ini cukup meresahkan ya, karena biasanya yang dihubungi itu nomor-nomor Kondar ataupun nomor yang sudah pernah kita isi, nomor pulsa ataupun paket data gitu ya, dari aplikasi Shopee tersebut. Tetapi ini berbeda lagi gitu. Oke, jadi nanti mungkin untuk perkembangan melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee, bagaimana tipsnya ataupun kedepannya itu tindakannya seperti apa, kita akan sharing lagi di channel ini, teman-teman. Intinya di sini kita harus kuatkan mental aja. Nah, itu dia teman-teman sedikit informasi yang gua bisa berikan pada kesempatan video kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.